Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cia Safita dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 17. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Perang Aceh. Latar belakang, Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda untuk menguasai Aceh yang kedudukannya semakin penting baik dari segi strategi perang maupun jalur perdagangan sejak terusan Suez dibuka pada tahun 1869. Pada 17 Maret 1824, Inggris dan Belanda menyepakati tentang pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan Semenanjung Malaya. Dalam kesepakatan, disebutkan bahwa Belanda tidak dapat mengganggu kemerdekaan Aceh. Akan tetapi, pada prakteknya, Belanda tetap berusaha melancarkan serangan terhadap daerah Aceh yang jauh dari ibu kota. Sultan Aceh pun semakin waspada dan bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Kekhawatiran Aceh semakin meningkat saat Inggris dan Belanda menandatangani Traktat Sumatera pada tahun 1871. Menurut perjanjian itu, Belanda diberi kebebasan untuk mengadakan perluasan wilayah di seluruh Sumatera, termasuk Aceh yang selama ini tidak dapat diganggu kedaulatannya. Jalannya perlawanan rakyat Aceh. Aceh sudah melakukan beberapa persiapan untuk menghadapi perang ini. Misalnya membangun pos-pos pertahanan, peningkatan jumlah pasukan, dan pasokan senjata. Tentara Belanda menginjakkan kaki di Serambi Mekah pada tanggal 5 April 1873. Pasukan Aceh yang terdiri atas para ule balang, ulama, dan rakyat tidak mudah ditundukkan. Pasukan Aceh di bawah pimpinan Tengku Imam Leung Bata kemudian melawan tentara Belanda pimpinan Kohler untuk merebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Dalam pertempuran tersebut, Kohler terbunuh. Dengan demikian, gagallah serangan tentara Belanda yang pertama. Kemudian pada 9 Desember 1873, Belanda melakukan serangan yang kedua dipimpin oleh J. van Swieten. Masjid Raya Baitur Rahman dan Istana Sultan jatuh ke tangan Belanda. Meski demikian, rakyat Aceh tidak menyerah begitu saja. Di seluruh Aceh dikobarkan perang Sabilillah. Para pemimpin perang antara lain adalah Tengku Cik Ditiro, Panglima Polim, dan Tuanku Hasim. Gerakan pasukan Tengku Umar juga banyak berpengaruh pada jalannya perlawanan. Setelah Tengku Umar gugur pada 1899, perlawanan dilanjutkan oleh Cut Nyak Dien. Tokoh lain yang berperan dalam Perang Aceh adalah Habib Abdurrahman, Tengku Muhyiddin Tiro, dan Cut Nyak Mutia. Berakhirnya Perang Aceh, serangan Belanda makin brutal. Satu persatu pemimpin perlawanan rakyat Aceh menyerah atau terbunuh. Tengku Umar terdesak ke Maulaboh dan akhirnya gugur pada tahun 1899. Panglima Polim menyerah pada tahun 1903, demikian pula dengan Sultan Muhammad Daud Shah. Cut Nyak Dien tertangkap pada tahun 1906 lalu dibuang ke Sumedang, sementara Cut Mutia gugur. Jatuhnya Benteng Kutoreh pada tahun 1904 memaksa Aceh harus menandatangani perjanjian singkat yang dikeluarkan oleh Van Heijs. Isi dari perjanjian tersebut adalah: 1. Pengakuan kedaulatan Belanda atas daerahnya. 2. Berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan negara-negara asing. 3. Patuh kepada pemerintahan Belanda. Penobatan Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah pada 1884 menjadi babak baru dalam Perang Aceh. Pasalnya, pada penobatan ini, para pemimpin Perang Aceh seperti Tuanku Hasim, Panglima Polim, Tengku Cik Ditiro memproklamirkan Perang Sabil, yakni perang suci untuk membela agama dan tanah air melawan kezaliman di bumi. Dengan digelorakannya Perang Sabil, perlawanan rakyat Aceh semakin meluas. Di bagian barat misalnya tampil Tengku Umar dan istrinya Cut Nyak Dien yang gigih melawan Belanda. Belanda yang mulai kewalahan dengan perang gerilya pun menyiasatinya dengan menerapkan strategi yang dikenal dengan konsentrasi stealth.
Strategi konsentrasi sel-sel dilakukan dengan memusatkan pasukan supaya dapat lebih terkumpul. Ketika cara ini dirasa belum efektif, Belanda kembali mencoba strategi baru dengan mendatangkan Snokhourkonje untuk mempelajari sistem kemasyarakatan penduduk di Aceh. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang Perang Aceh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.